human error yang akibat kesengajaan. Kesengajaan atau kelalaian ya. Ini lebih dipicu pada ya merasa bahwa dia menguasai jalur, sangat yakin bahwa kendaraannya itu mampu bermanuver dengan di kecepatan tinggi, remnya bagus dan segala macam, lantas dia menjalankan kendaraan dengan cara sangat yakin, terlalu yakin. Sangat yakin, terlalu yakin sehingga ceroboh. Kalau untuk dari sisi teknis kayak misalnya ada setir terot yang lepas, ini agak aneh juga sih, setir terot lepas lagi di jalanan berbukit-bukit akhirnya bisa masuk jurang ini. Waduh. Jadi sebuah pertanyaan yang agak sedikit miris ya, bisa sampai kayak gitu. Gimana caranya pemerintah itu menempatkan orang-orang ya, nanti jangan orang di subnya juga nggak ngerti bis gitu kan, kacau. Itu kadang-kadang juga begitu, dikasih kewenangan ngerti kagak, itu bubar kalau begitu, ya kan? Nah, boleh-boleh aja gitu kan? Dicari, dan sebenarnya gampang pemerintah itu kalau mau kolaborasi. Kalau dia nggak ngerti, kerjasama aja sama Bismania. Halo teman-teman penumpang Indonesia IDPEX. Sore ini saya kebetulan dengan Pak Didi lagi nunggu macet ya Pak. Iya. Kita mau ada ngobrolin yang rencana kita untuk membangun database faktor keselamatan transportasi penumpang. Mohon maaf kalau agak-agak sedikit bervariasi suara-suaranya dari luar, karena kebetulan memang kita lagi pas kebetulan ketemu di seputaran Cinere. Jadi ada beberapa hal yang mau kita bicarain. Salah satunya adalah faktor keselamatan transportasi darat. Ini kita punya beberapa data tentang kecelakaan bis. Ini sih baru bis Pak, yang saya dapetin baru bis. Kalau sebenarnya ada kecelakaan yang lainnya. Jadi yang di dalam catatan kita ini ada di bulan 3 bulan belakangan Pak, Juni, Juli, Agustus, itu rata-rata per bulan ada 13 kecelakaan yang melibatkan bis. Luar biasa. Iya. Satu ojek online. Satu ojek online. Dan kalau kita bicara tentang isu yang sebelumnya rame tentang perusahaan-perusahaan bis bodong yang sampai kita harus meriksa data manajemennya, tentang kirnya, tentang KPS-nya. Kalau saya lihat dari kecelakaan ini, justru sebagian besar dari mereka itu KPS-nya terdaftar dan masih berlaku. Juga bisnya kondisinya layak jalan, dalam artian kirnya masih berlaku gitu, belum expire. Walaupun ada beberapa kecelakaan yang expired. Nah, kalau di pandangan Pak Didi gimana Pak? dengan kondisi yang ternyata seperti ini Pak? Iya, oke, makasih. Kita sambil ini ya, di tempat yang agak gaduh ini ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan suara kita masih bisa terdengar. Insya Allah masih bisa terdengar. Para pemirsa kita ya. Saya terima kasih sekali diberikan data ini, sehingga ini tampaknya memperkuat apa yang pernah saya sampaikan pada interview yang sebelumnya. Iya. Jadi memang
persoalan safety atau kecelakaan itu kompleks. Saya dengan data yang tadi disampaikan bahwa ternyata justru mayoritas yang mengalami kecelakaan itu adalah perusahaan-perusahaan yang reputable, ya, memiliki nama. Apa perlu disebut namanya? Ya, dia 50% salah satunya bisa dikatakan perusahaan gede sih Pak. Nah, apalagi 50% perusahaan-perusahaan gede, terus kemudian legalitasnya jelas, ya? Lengkap, surat-suratnya lengkap, kemudian kelayakan kendaraannya lengkap, juga hidup dan masih berlaku. Ya. Nah, ini sebenarnya dari data ini menunjukkan asumsi bahwa pengusaha kecil yang mengoperasikan kendaraan dengan legalitas yang tidak lengkap, dengan kondisi asumsi bahwa kendaraannya tidak terawat, asumsi bahwa drivernya asal-asalan gitu ya, atau drivernya itu boleh dikatakan kerjanya terlalu diperas waktunya, itu mungkin digagalkan dengan data-data yang tadi Mas Taufik sampaikan gitu kan. Iya. Kalau sudah begini, menurut saya ya sebaiknya kita melakukan investigasi lebih dalam. Jangan sampai kemudian kita berhenti pada asumsi-asumsi yang kelihatannya ataupun sadar atau tidak sadar itu memberikan stigma yang tidak baik kepada mereka-mereka yang memang memiliki memiliki panggilan atau memiliki keinginan untuk merintis di bisnis di bidang transportasi. Ya, makanya di diskusi yang lalu saya pernah cerita, ya kalau kita mengandalkan bahwa bisnis transportasi itu hanya boleh dikelola oleh mereka yang memiliki modal besar, ya, maka ya tidak pernah lahir seorang Suroso seperti Rosalia Indah atau Haryanto ya, atau Muhadi ya, di Dedi Jaya, itu nggak lahir gitu ya. Tapi faktanya memang justru perusahaan-perusahaan besar itu juga berasal dari orang-orang yang mungkin tidak menyangka mereka akan sesukses sekarang. Iya. Nah itu yang kita garis bawahi. Jadi memang saya sepakat bahwa faktor safety itu sangat erat kaitannya dengan uji kelayakan yang ketat, yang disiplin, kemudian manajemen yang bagus ya, dan kemudian juga didukung oleh istilahnya itu ya, kemampuan dari owner dari perusahaan itu untuk selalu meremajakan kendaraan ya, memperbaiki kalau ada yang rusak dan sebagainya. Tapi ternyata faktornya tidak sebesar itu. Jadi mungkin kalau punya data lagi bisa dicoba didalami lagi penyebabnya apa, apakah human error, apakah ada faktor teknis kendaraan atau teknis jalan, itu mungkin bisa didalami lagi. Tambahan sih Pak, kalau untuk penyebabnya dari sisi kronologis sih Pak, kronologis awal ini lebih banyak pertama ke arah human error sih Pak. Jadi ada yang overspeed, hilang kendali, kemudian kurang antisipasi, seperti kasus yang di Tol Cipularang itu, dalam kondisi traffic ramai, driver bisnya kurang antisipasi, akhirnya mengakibatkan kecelakaan beruntun sampai 10 kendaraan. Kalau untuk dari sisi teknis, kayak misalnya ada setir terot yang lepas, ini agak aneh juga sih, setir terot lepas lagi di jalanan berbukit-bukit, akhirnya bisa masuk jurang. Ini jadi sebuah pertanyaan yang agak sedikit miris ya, bisa sampai kayak gitu. Dan ada juga sedikit kasus itu rem blong.
Jadi memang kalau dilihat dari data yang kita punya ini di atas 50% itu lebih ke arah faktor manusia sih Pak. Gitu ya? Iya. Oke. Jadi gini, kalau terkait dengan human error itu sebenarnya saya pengen melihatnya dari dua faktor di dalam human error. Satu, faktor kelelahan, Iya. faktor yang tidak disadari, atau faktor psikologis, faktor tekanan dari seseorang yang menjalankan kendaraan. Kita nggak tahu dia sedang menjalankan kendaraan itu punya problema apa gitu ya. Iya. Barangkali dia sedang habis dimarahi sama bosnya, Lagi ada atau pikiran, dia banyak pikiran, atau di rumah berantem sama istrinya, Iya, ada masalah. atau dia lagi sibuk ngurusin berantem sama saudaranya soal warisan. Nah itu kita nggak tahu ya. Artinya ya kalau kita bicara di penerbangan barangkali kan ada semacam kriteria, ada semacam tesnya gitu ya. Iya. Secara psikologi, Iya. seseorang sebelum mengendarai Iya. menerbangkan pesawat itu ada sistemnya begitu ya. Tiap 6 bulan kalau nggak salah Pak. Hah? Tiap 6 bulan Nah, tiap 6 bulan. Nah, ada terus cek psikologi. Itu yang kita bicara human error yang mungkin disebabkan oleh pengaruh tidak langsung. Iya. Kondisi kejiwaan ataupun kondisi fisik dari seseorang yang mengemudikan kendaraan umum. Nah, yang kedua adalah human error yang akibat kesengajaan. Oke. Kesengajaan atau kelalaian ya. Ini lebih dipicu pada dia merasa bahwa dia menguasai jalur, sangat yakin bahwa kendaraannya itu mampu bermanuver dengan di kecepatan tinggi, remnya bagus dan segala macam, lantas dia menjalankan kendaraan dengan cara Sangat yakin, terlalu yakin. Sangat yakin, terlalu yakin sehingga ceroboh. Nah, itu faktor dari human. Nah, ini sebenarnya di dalam diskusi kita yang lain juga sudah pernah saya singgung. Kita itu di Indonesia itu membicarakan soal driver kendaraan umum, khususnya bus. Itu kan belum memandang sopir bus itu sebagai profesi. Iya. Jadi kita memandang pekerjaan sebagai sopir bus itu ya pekerjaan siapa aja yang kebetulan bisa membawa kendaraan, punya SIM B2 atau B1 umum ya. Nah, itu kemudian lulus tes ya. Yaitu lulus tes itu pun kalau perusahaannya gede ada tesnya, kalau perusahaannya kecil-kecil ya Iya. ya mungkin tetangganya, saudaranya, siapa yang bisa bawa langsung suruh bawa gitu aja. Bekas sopir angkot ya. Nah, bekas sopir angkot, Bekas sopir truk kargo atau apa. Iya. Kemudian tidak ada lembaga yang mensertifikasi. Iya. Ya kan? Kalau pilot itu pasti ada sertifikasinya. Dia masih boleh terbang atau tidak itu ada tes-tesnya dan segala macam. Nah, untuk kendaraan umum. Oh iya. Ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Lanjut, Pak. Silakan. Ya. Menyalain lampu. Baik. Nah, lebih terang sekarang. Ya, makasih Mas ya. Ya. Baik, saya teruskan. Ya. Nggak apa-apa nih kalau supaya ketahuan bahwa kita memang di tempat umum. Saya kira nggak perlu diedit ini nanti, biarin aja ya. Nah, disitulah sebenarnya kita berpikir ke depan. Memang tidak bisa buru-buru, tapi berpikir ke depan bahwa driver-driver kendaraan umum khususnya bus itu kan membawa puluhan penumpang. Iya. Ya kan, baik wisata ataupun yang bertrayek gitu ya. Nah, itu mestinya pemerintah itu menyelenggarakan ya, sebagai lembaga yang memiliki kewajiban melindungi segenap bangsa seperti kata-kata di dalam konstitusi kita, itu wujud perlindungan terhadap segala bangsa termasuk keselamatan dari warga negaranya. Itu adalah memastikan warga negaranya kalau menggunakan kendaraan itu berada di tangan
orang-orang yang oleh pemerintah itu diberi sertifikasi, diakui. Nah, dan ini syaratnya nanti kalau yang namanya seperti ini jangan dijadikan ladang bisnis baru. Iya. Biasanya kan kalau Biasanya ada gitu. sertifikasi, ada SIM, syarat tertentu itu terus kemudian oleh sekelompok kalangan orang dijadikan ladang bisnis. Ladang baru, iya. Nah, ini jangan. Karena apa? Karena dampaknya sebenarnya justru pemerintah kalau mau istilahnya memberikan pengakuan sertifikasi kepada mereka-mereka yang memang memilih profesi dan mendalami profesi seperti itu adalah wujud pemerintah dalam rangka melindungi warga negaranya. Ya, ya. Ya, sehingga dengan demikian saya rasa faktor human error ini harus disikapi seperti itu dan memang publik ya harus mendorong ya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya untuk membuat perubahan. Satu contoh ya, ini yang saya anggap tanda petik berhasil meskipun kita belum bisa mengatakan berhasil seluruhnya. Seperti di Jakarta dengan adanya Transjakarta, itu mengubah secara total perilaku driver ketika belum ada Transjakarta. Kita kan masih ingat dulu ketika kita masih zamannya PPD Mayasari, Iya. zaman dulu apalagi Metro Mini, Kopaja. Nah, itu perilakunya seperti apa? Tapi ketika pemerintah memberikan suatu perubahan, ya akhirnya relatif pelayanan umumnya lebih bagus, keselamatan dari orang yang naik angkutan umum juga lebih terjamin. Di sisi lain pemerintah juga memberikan perhatian on insentif berupa gaji driver-driver itu yang layak juga. Layak. Nah ini sebenarnya yang merupakan bukti bahwa human error itu bisa juga dikendalikan dengan satu kebijakan, bahwa kebijakan yang dibuat itu akan bisa mempengaruhi atau akan mengurangi kemungkinan terjadinya human error. Ya. Mungkin juga ada tambahan, Pak. Hasil terakhir kemarin saya riset sama Mas Wiko itu ternyata memang untuk sertifikasi pengemudi itu udah ada, Pak, di badan sertifikasi pemerintah. Bahkan Transjakarta itu seluruh pengemudinya udah certified. Transjakarta. Nah, terakhir kemarin yang kita lihat informasinya, Hino sudah menerapkan. Nah, itu. Saya nanti akan ngomong itu. Teruskan. Hino itu kemarin udah bekerja sama dengan badan sertifikasi pemerintah. Jadi dia driver-driver truk dan bis-bis Hino itu udah bisa langsung disertifikasi sama Hino di Indonesia. Ya, itu saya sepakat. Jadi pemerintah bisa membuat satu regulasi bahwa dia bekerja sama dengan manufakturer, bekerja sama dengan pabrikan ATPM, bahwa ATPM ini ketika dia menjual kendaraannya kepada PO apapun, itu kalau dia baru. Kalau dia nggak baru itu pas pada saat perpanjangan pajak atau STNK juga boleh ditanya. Bahwa yang boleh mengendarai kendaraan itu adalah yang bersertifikasi, mendapatkan sertifikat dari pabrikan itu. Dengan demikian kan sebenarnya pemerintah bisa menghemat biaya, nggak perlu keluar. Yang keluarkan biaya sertifikasinya adalah dari pabrikan itu sendiri. Pabrikannya. Iya. Nah itu sebenarnya saya mau ngomong ke situ, itu sangat setuju. Jadi sebenarnya kalau pemerintah ini kreatif gitu ya, mau membuka diri, bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai pihak,
banyak sekali yang bisa dikerjakan tanpa harus sibuk mengeluarkan kantong sendiri dari APBN dan tanpa harus mengutip dari masyarakat untuk jadi bisnis itu tadi gitu loh. Iya, benar Pak. Ya. Jadi kalau yang teknis ini kan ada teknis yang dulu saya cerita, faktor teknis kendaraan dan teknis jalan, yaitu KNKT yang memiliki kompetensi lah untuk melakukan pengecekan apabila kecelakaan itu disebabkan oleh oleh faktor teknis. Nah, kalau faktor teknis ini saya percaya pendekatannya itu statistik. Ya, jadi misalnya mobil bis gitu ya, yang paling sering mengalami kecelakaan ya, itu dia sasisnya apa, mesinnya apa, ya, karoserinya apa, karoseri. Ya. Nah, itu kemudian boleh disimpan oleh KNKT yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk menegur kepada pabrikan, ya. Atau kalau memang perlu juga diumumkan pada publik. Tapi itu betul-betul harus ada satu kedewasaan kalau itu dipublikasikan pada publik, karena nanti itu akan juga menyangkut orang menjadi tertarik atau tidak tertarik untuk membeli produk tersebut gitu ya. Nah, ini jangan sampai juga nanti mengakibatkan satu dampak yang tidak baik. Tapi menurut saya bahwa kalau yang teknis itu memang harus diukur atau harus dicek dari empiris statistiknya. Beda dengan kalau human error. Human error itu nggak bisa didekati dengan semata-mata statistik, gitu kan? Misalnya kalau human error itu, yang mengakibatkan kecelakaan itu rata-rata driver berusia berapa? Di atas 50 tahun, 40 tahun. Ya. Berarti nggak boleh 30-40 tahun nyetir. Yang nyetir tuh harus 50 tahun ke atas. Nah, itu nggak bisa kalau human error nggak bisa didekati statistik itu. Tapi kalau teknis, baik itu kendaraan ataupun kondisi jalan, nah itu menurut saya bisa. Ya karena secara teknis sama ya salah satu kontribusi kecelakaan itu kan salah satunya kan technical error Pak, dan kondisi jalan. Seperti ini ada kecelakaan di Puncak Bogor, bis terguling nimpa rumah yang di bawahnya karena ternyata jalanan itu nggak cocok dengan bisnya. Nah, problemnya adalah ya kok bisa masuk ke jalan situ. Ya. Artinya kan harusnya ada yang aware juga kan Pak, dari sisi masyarakatnya atau dari sisi masyarakat sih lebih ke masyarakat kan. Harusnya ketika masyarakat tahu bahwa ini jalan nggak cocok nih buat bis gitu, ya harusnya kan bisa ditahan untuk nggak bisa masuk. Iya betul. Jadi saya waktu itu kan juga sudah menyampaikan bahwa kita waktu itu bicara bis pariwisata kan ya. Iya. Ketika kita mau menuju ke tempat pariwisata tertentu itu kan sudah harus dilakukan simulasi, harus dilakukan pengecekan kira-kira jenis kendaraan apa yang maksimal boleh lewat situ. Iya. Nah itu pun tidak hanya mengatakan hanya jenis bis yang medium misalnya, atau hanya jenis bis yang bukan tronton gitu ya. Tidak bisa sekedar itu, karena nanti juga jenis bis yang medium, tapi jenis bis yang medium yang bagaimana? Misalnya powernya, PS-nya berapa PS yang bisa ngadepi tanjakan ke situ. Terus kemudian sistem pengereman seperti apa?
kemudian karoserinya tinggi badannya seperti apa. Nah, Iya. itu harus diperhatikan semua. Jadi tidak sekedar mengatakan oh ini kelas jalan hanya boleh untuk kendaraan kelas 3, kelas 2, nggak bisa begitu. Iya, iya. Ini harus lebih spesifik lagi ya, sehingga ya kalau untuk masuk ke situ misalnya itu akan ada pengecekan dulu, begitu lolos dia dikasih stiker baru boleh lewat. Kalau nggak lolos ya kamu harus berhenti di tempat pemberhentian kayak di terminalnya yang ada di bawah gitu, terus kemudian ke atasnya harus digunakan kendaraan yang lain. Karena kan gitu. Iya, benar Pak. Karena bis medium aja sendiri kan sekarang ada 2 kan Pak sebenarnya Pak. Ada yang misalnya basisnya truk kayak Mitsubishi, NR, Ya, Mitsubishi Hino atau Dutro. Isuzu gitu kan, atau Hino Dutro. Tapi yang ada memang basisnya bis, Ya, kayak Mercedes OF. ya OF, Nah kayak itu kan, Hino GP gitu kan? iya, itu kan kalau ngelihat dari bannya kan sama, lebarnya sama, tapi yang bedain kan panjangnya Pak. Betul. Nah, OF kan pasti lebih panjang daripada yang seri Mitsubishi Isuzu itu. Nah, jadi ya 2 itu sih sebenarnya kan secara kasat mata kelihatan ya. Ini bis layak apa enggak masuk ke daerah sini atau enggak gitu kan. Iya. Jadi kapasitas kemampuan teknis mesin dan kemampuan teknis Iya. sasisnya itu satu, dan yang kedua ya bodinya. Iya, bodinya. Jadi bodinya ya seperti yang saya bilang, perlu dilakukan pengecekan total apakah jenis-jenis bis yang sering dipakai untuk akap gitu ya, yang XHD, SHD itu memang cocok untuk pariwisata gitu ya. Iya. Nah itu kalau kita bicara pariwisata seperti itu. Nanti juga ketika kita bicara akap juga ya istilahnya yang ideal itu seperti apa, dan itu harus dipublikasikan. Iya. Jadi kenapa sih sekarang kok maksimal 12 meter panjang gitu ya? Terus kemudian kenapa sih kalau yang merek tertentu dengan balon udara yang lebih gede itu boleh XHD, boleh SHD, sementara yang balonnya lebih kecil itu hanya MHD. Ya. Itu semestinya harus dibuka kepada publik. Jadi publik itu terserah kemudian dia mau mempelajari atau tidak. Tapi kalau itu dibuka ke publik, itu bisa mengakses, dan nanti lama-kelamaan itu publik juga akan nanya. Kalau dia sewa bis pariwisata, saya mau sewa Mercedes 1626 gitu ya. Tapi kemudian dia tahu bahwa kalau 1626 itu nggak mungkin pakai High-deck. Ya. Kayak gitu kan dia tahu gitu loh. Jangan nanti dia saya maunya high-deck tapi yang Mercy. Nah, bingung nanti. Yang tersedia sekarang kayak 1830 udah nggak keluar lagi. 1836 nggak keluar lagi. 1836 ya. Iya kan? Osor. Nah, kayak gitulah. Iya. Jadi ada beberapa ya sekarang kalau secara ini sih memang publik itu udah sedikit reedukasi sih Pak dari banyak teman-teman influencer influencer transportasi kan. Tapi itu kan sejauh lebih ke arah eksterior ya. Walaupun ada beberapa influencer juga ngasih edukasi tentang mesinnya, tentang itunya. Bahkan kayak Pak Sani aja kan ngejelasin tuh, misalnya balon udara aja kan ada 3 tipe. Ada yang wide, ada yang lebar, ada yang mid, ada juga yang suspensi kayak daun. Nah yang kalau misalnya bisnya jenisnya maxi, itu harus pakai yang mana? Berarti kan harus pakai yang wide gitu. Jadi beda-beda di situnya udah ini. Tapi mungkin biasanya yang menyerap seperti itu sih
kitanya yang hobi atau enggak kitanya yang concern kali ya Pak. Iya. Kalau secara orang umum kan mungkin nggak tertarik dengan bahasa-bahasa gitu. Nah. Ya, sebenarnya kita itu kontrol pencegahan. Kalau kita bis pariwisata itu akan lebih mudah ya pencegahannya. Artinya apa? Bahwa pencegahannya itu dilakukan di tempat tujuan wisata. Gimana caranya pemerintah itu menempatkan orang-orang, ya nanti jangan orang di subnya juga nggak ngerti bis gitu kan, kacau. Itu kadang-kadang juga begitu, dikasih kewenangan ngerti kagak, itu bubar kalau gitu, ya kan? Nah, boleh-boleh aja gitu kan? Dicari, dan sebenarnya gampang pemerintah itu kalau mau kolaborasi. Kalau dia nggak ngerti, kerjasama aja sama Bismania. Iya. Bismania paham. Bismania organisasi dengan komunitas diberdayakan untuk membantu ya, sehingga nanti mereka itu ditugaskan di musim-musim liburan untuk menjaga di tempat-tempat wisata. Begitu ada kendaraan yang menurut spek yang dipahami nggak cocok, nggak boleh masuk. Iya. Kalau itu terjadi, itu akan pelan-pelan akan mendidik bahwa orang tidak akan seenaknya untuk memilih bis wisata. Jadi malah ada kontrol langsung dari sosial ya Pak? Iya, kontrol langsung sosial. Dari society itu, dari makanya komunitas. Kalau pemerintah yang mengontrol, barangkali pemerintah disalahkan. Tetapi kalau pemerintah kemudian bekerja sama dengan Bismania, bekerja sama dengan KNKT, bekerja sama dengan LSM yang peduli keselamatan, itu kan beda. Iya. Jadi mereka lakukan itu, kemudian itu. Terus berikutnya lagi, ini tidak hanya bis wisata, termasuk kita ngomongin bis bertrayek. Saya heran sekarang itu bis bertrayek ini ya, yang lucu. Kalau saya lihat di Jakarta aja aneh ini menurut saya gitu ya. Misalnya kita tahu di Jakarta itu ada tempat terminal bis Pulau Gebang, which is itu bagus. Tapi selain Pulau Gebang, emang orang harus pergi dari Pulau Gebang saja? Kan enggak. Orang kereta api aja bisa naik dari Gambir, bisa naik dari Senen, bisa naik dari Jatinegara. Ya. Nah, bis ini lebih lebih menuju ke pelosok gitu kan. Sehingga kalau kita lihat ya, Jakarta Utara itu misalnya Priok mau digedein, ya gedein terminalnya yang layak gitu kan. Jakarta Selatan setelah Lebak Bulus dibongkar, mau pindah kemana? Mau pindah Pondok Cabe? Ya serius lah, garap Pondok Cabe. Iya. Mau pindah mana lagi? Misalnya Jakarta sudah ya tadi, Jakarta Utara. Barat. Jakarta Utara kan udah tadi Priok misalnya. Iya. Jakarta Barat mau mana? Kalideres. Apa terminal Grogol itu layak? Apakah kita mau Kalideres atau mana? Nah, itu bikinlah seperti Pulau Gebang. Minimal seperti Pulau Gebang. Nah, kalau sudah di situ nanti betul-betul semua bus ditertibkan hanya boleh mengangkut penumpang dari situ. Ya kan? Hanya boleh ngangkut penumpang dari situ. Nah, kalau setelah dia punya boleh ngangkut penumpang dari situ, nah disitulah kemudian tadi ditempatkan. Ini layak enggak untuk dinaiki penumpang? Ya. Kalau enggak layak, ya jangan diterima. Itu di tempat pemberangkatan, di tempat tujuan sama, dilakukan hal yang sama. Dan ini yang melakukan itu jangan pemerintah sendiri. Ini kecenderungan saya sebagai orang pengamat kebijakan publik gitu, yang di kampus itu sering bercerita soal bagaimana yang namanya pemerintahan yang kolaboratif antara unsur government dan non government ini hanya jadi mata kuliah saja gitu loh. Faktanya pemerintah itu disuruh berkolaborasi dengan unsur-unsur masyarakat, itu susahnya minta ampun, saya nggak ngerti gitu loh. Ya. Nah, ini kita ngomong terbuka aja gitu. Nah, padahal ini ruang-ruang yang sangat memungkinkan untuk dilakukan.
Sehingga dengan demikian kritik pemerintah atau kritik masyarakat pada pemerintah itu akan menurun, manakala bahwa kebijakan itu tidak hanya kemauan pemerintah tapi merupakan sesuatu yang didukung oleh unsur-unsur dari publik. Atau mungkin saya pernah dengar berita, apakah itu sebuah wacana, tapi kayaknya waktu itu bilangnya udah sih. Udah, jadi katanya terminal itu udah diswastanisasi, Pak. Udah di apa? Swastanisasi, jadi pihak swasta itu boleh membangun terminal gitu. Lah, Waktu itu kan, kalau nggak salah yang di yang sempat mau ambil tuh Korea, tapi saya nggak tahu beritanya sampai sekarang kelanjutannya gimana. Sorry. Ya. Nah, karena kan kalau misalnya terminal disosialisasi, kayak misalnya saya punya tanah nih di daerah Pondok Cabe gitu kan. Daripada tanah saya kosong, kenapa nggak saya bikin kayak model terminal terminal agen-agen bis gitu, tapi dibikin proper sesuai dengan ketentuan terminal gitu, nggak asal naruh agen aja gitu. itu kan soal bisnisnya. Ya. Kalau soal bisnisnya sebenarnya caranya sekarang banyak sekali. Satu contoh ya, saya nggak ngomong umpama, satu contoh ya. Berapa banyak sekarang mall yang pada tutup, luas gede-gede itu lokasinya. Iya. Nah itu kalau dialih fungsikan, diubah jadi terminal. Bisa. Tapi sebenarnya saya yang konteksnya bicara tidak hanya dari sisi sarana prasarananya itu, tetapi dari sisi bagaimana menegakkan kedisiplinan dan menegakkan kesadaran tentang safety, supaya kendaraan yang masuk, tadi kita sudah bicara drivernya juga bersertifikat itu bisa terkontrol. Ya, jadi terminal itu menjadi sarana itu. Jadi kalau misalnya sopir bis sebelum dia masuk ke kendaraannya melewati satu gate, dicek dulu, silahkan. Kayak pilot. Ya kayak pilot. Ada dispatchernya begitu. Iya. Nah, ini sebelum berangkat mesti lapor, Pak. Iya. Sehingga ketahuan siapa yang bawa, terus kemudian dia bersertifikasi atau enggak dan sebagainya. Dan seperti itu. Dan kemudian masyarakat itu kalau mau menuju ke terminal dan sebagainya itu diberi akses kemudahan. Misalnya kalau dia beli tiket ya, tiket untuk naik bus itu sudah termasuk tiket untuk dari rumah menuju ke atau bukan dari rumah lah, dari tempat terdekat menuju ke terminal. Tiket feeder. Iya, lewat feeder ya. Apakah itu dia mau naik Transjakarta atau dia mau naik yang lain, itu ada seperti itu, sehingga orang itu tidak berpikir, wah kalau gue mau pergi ke Pulau Gebang, rumah saya di Cinere, mau pergi ke Pulau Gebang, bayangin mau naik apa saya ke sana gitu kan. Ya kan? Aksesnya jauh banget itu. Aksesnya jauh banget, susah. Mau naik kendaraan umum harus berganti berapa kali. Iya. Kalau saya harus bawa bagasi berat itu terus bagaimana ceritanya? Akhirnya aku naik ke Pondok Pinang. Bisnya bagus, ya kan, sleeper, suite class, dream coach, whatever lah, Grand Captain atau apapun istilahnya, fasilitasnya lengkap. Tapi begitu kita masuk ke terminal bayangan yang namanya Pondok Pinang, ya ampun, ya kan? Nggak layak disebut terminal. Sama sekali nggak layak. Garasi itu garasi. Nanti kalau kita ke agen-agen bis sama juga. Nah kita nggak bisa memaksakan agen bis untuk menyediakan sesuatu yang bagus, kecuali kalau memang agen bisnya concern banget, bis-bis tertentu ada lah ya. Iya. Tapi ya memang namanya dia itu
mungkin marginnya aja dari bisnis-bisnisnya nggak tinggi, kok disuruh nyediain Iya. prasarana, ya bukan tugasnya dia gitu loh. Andalannya dia kan cuma dari selisih tiket. Iya. Dan tiketnya kan nggak banyak tiap hari. Betul. Udah kehitung lah, udah ketaker. Betul. Makanya kan sebenarnya yang bagian-bagian public services ini tetap pemerintah yang mikirin dan berpihaklah gitu ya. Pemerintah ini kepada kendaraan umum. Saya itu sangat prihatin ketika ya ada pemerintah itu sementara kalau ngomong angkutan umum itu yang diperhatikan kereta api terus. Itu gini loh ya, kereta api itu ya, itu adalah satu bisnis ya yang terbatas, investasinya besar, mau bangun rel kereta itu investasinya tidak sedikit, dan kemudian juga apa? Tidak menumbuhkan pengusaha-pengusaha yang kita butuhkan supaya Indonesia ini semakin kuat perekonomian. Kalau bis, bayangin dari Aceh sampai Mataram sampai Sulawesi lah, terutama ya Makassar, berapa banyak pengusaha yang Iya. besar Banyak hidup, banget ya kan? Berapa banyak orang yang bisa bekerja, yang dia ciptakan lapangan kerjaannya. Coba dihitung deh, total aja dari Aceh mulai PM Tok dan segala macamnya sampai nanti di Mataram tuh Surabaya Indah atau sampai Borlindo, hitung berapa sebenarnya kalau diakumulasikan seluruh ini, berapa karyawannya, berapa asetnya. Itu swasta berinvestasi loh. Nah ini harus kita dorong gitu loh. Nah makanya pemerintah yang sudah memungut pajak kendaraannya, memungut segala macamnya ini, tolong dong namanya infrastrukturnya itu dibenerin gitu loh. Iya, Jangan benar. juga sudah infrastrukturnya bener kayak dulu kita cerita Bung Rasih ya, di Surabaya itu terminal paling bagus se-Asia Tenggara. Hari ini saya merasa kehilangan ketertiban dan kedisiplinan dari Bung Rasih. Dulu kayaknya kan paling tegas banget dulu kan. Ya itu di pintu keluar tuh mobilnya ngetem, biasanya ngetem semua di situ. Loh, dulu itu nggak ada Bisa harus masuk kantong kan? Hah? Dulu kan bisa harus masuk kantong dulu. Iya. Sebelum akhirnya masuk jalur. Iya. Nggak boleh ada di mana-mana Nggak parkir. boleh, nggak boleh. Jadi orang penumpang naik ya naik dari dalam, di luar itu begitu dia sudah lepas ya nggak boleh lagi berhenti. Iya. Berhenti nanti di halte yang sudah ditentukan. Nah sekarang dari pagi sampai malam Udah semerawut lagi itu Pak. semerawutnya dan nggak ada yang mengatur kan. Nah terus gimana gitu loh? Bukannya maju kita malah mundur. Gitu. Jadi kayak bikinnya awalnya bagus doang gitu. Iya. Ya sama kayak Solo lah. Iya sama. Solo juga sama. Malang. Bagus, Malang juga sama. Jadi semua di tempat pintu antrian itu ya penumpangnya sekarang pasti milihnya naiknya di situ karena bisnya ngetemnya di situ. Iya, ngapain gua bisa naik di luar terminal, ngapain masuk terminal? Iya. Terminalnya juga nggak proper gitu. Nih. Dulu itu ya Bung Rasih itu luar biasa. Dari terminal yang dulu di Joyoboyo yang banyak calo dan segala macam, begitu pertama kali pindah ke Bung Rasih nggak ada itu calo. Semua masuk, ada bayar peron, masuk peron aman di dalam Iya. semua. Iya kan, masih ngalami kan? Ngalamin. Makan nggak mahal. Iya, makan nggak ditembak-tembak. Iya. Dan apapun makanan ada. Sekarang mau mandi enak gitu Iya. juga. Kalau kita lagi touring gitu. betul. Mau mandi enak, Iya. tempat mandinya. Iya, itu kenapa gitu kan? Ya saya sebagai orang Jawa Timur nih, mungkin orang pemerintah Jawa Timur dengerin, ngelihat gitu loh. Itu yang Anda lakukan sekarang itu kemunduran. Gitu.
Padahal dulu termasuk yang terbaik ya Pak. Terbaik di Asia Tenggara. Zamannya kita di Wismania dulu. Iya. Wah, seneng banget dulu kalau ke Buarasi. Wah, kumulasi itu luar biasa. Ya. Ya kalau sekarang sih yang mirip-mirip gitu Pulau Gebang, ya kan? Ya Pulau Gebang cuman tidak segede Bungurasi kan dia Pulau Gebang. Iya. Nah, itu ya lebih bagus lah gitu ya. Mestinya ya Lebih teratur. ada minimum standar seperti itu untuk terminal itu. Gitu loh. Mungkin ada Pak kalau saya lihat di awal-awal ya kayak terminal Solo, terminal Malang. Tapi mungkin nggak sustain aja kali Pak. Mungkin ganti kepala terminal udah ganti kebijakan lagi atau gimana gitu. Lah kan nggak bisa diserahkan sama kepala terminal doang. Sekarang kepala terminal itu nggak punya kemampuan untuk mengendalikan ketika bis itu lepas dari terminal. Iya. Jadi begitu sudah keluar pintu terminal, Udah bukan urusan dia. Udah bukan urusan dia, itu urusannya disub. Iya. Iya kan? Boleh nggak di situ ngetem, di situ boleh nggak polisi disub yang pasang rambu-rambu di situ, mestinya nggak boleh, ya kan? Nah itu, terus kemudian juga kepala terminal itu bekerja berdasarkan anggaran yang sudah disediakan. Mau merenovasi terminalnya saja, anggarannya nggak di tangan dia, Iya. dimasukin semua ke pemerintah daerah. Baru nanti dia masuk ngajuin. Ya kalau ngajuin disetujui seluruhnya, kalau enggak, Iya. ya itu akhirnya yang namanya apa? Toilet. Iya. Jadi orang kita itu sebenarnya simpel aja. Kan udah di mana-mana kan udah sering bahwa kalau kita ngelihat tempat ini jorok atau bersih itu lihatlah pertama kali dari toilet. Iya. Jadi indikator kebersihan. Kalau kata Jonan gitu dulu Pak. Iya. Makanya KAI dulu yang pertama kali diberesin toilet. Setuju. Makanya Pak Jonan waktu cerita itu justru yang beresin toiletnya kereta api itu seorang sarjana hukum. Orang keuangan. Ya orang sarjana hukum yang mendesain. Iya. Karena dia suruh desainkan apa namanya orang teknik itu satu gerbong itu sampai ratusan juta biaya toiletnya. Yang dia pesan ke Inka harganya 200 juta. Nah, makanya terus begitu disuruh dia mendesain jauh yang orang itu harganya 20 juta 20 juta. Nah, ya ini kan hal-hal yang seperti ini kan. Tapi artinya kan Pak Jonan itu membuka bahwa ayo dong yang apa namanya yang orang-orang yang apa bukan sehari-harinya ngurusin itu ternyata memiliki kreativitas, memiliki kontribusi yang bagus gitu kan. Ya artinya sebenarnya kalau kita mau nyari benchmarknya sama-sama BUMN sama BUMD nih Pak. Artinya kalau harusnya kalau misalnya stasiun bisa, ya terminal harusnya bisa juga sih. Ya harus bisa. Kan sama-sama BUMN sama BUMD. Iya. Ya kalau terminal sekarang kan tidak dikelola oleh BUMN. Iya, Terminal BUMD. itu juga tidak dikelola oleh BUMD. Dia dikelola oleh Pemda ya, Pak, langsung? unit. Oh unit. Unit apa namanya unit di daerah gitulah. Nah itu kalau memang mau dikorporasikan boleh, malah di BUMD kan itu malah boleh, seperti pasar itu di BUMD kan ada PD Pasar Jaya. Iya. Apa lah itu bisa, jadi di model dia itu seperti pengelolaan swasta. Kan kadang-kadang kan sekarang itu kenapa dia itu tidak di BUMN kan atau BUMD kan? Kalau BUMN BUMD itu yang disetor ke pemerintah itu penerimaannya adalah dividen. Nah, kadangkala kalau terminal itu dijadikan apa namanya perahan. Jadi yang penting nanti retribusinya masuk dulu ke pemerintah semua. Itulah bedanya kenapa nggak BUMN atau nggak BUMD, dibikin unit aja. Iya. Nanti retribusinya supaya masuk ke APBD semuanya. Berarti lebih ke masalah siapa yang pegang ya Pak? Iya, kebijakannya tidak ada minimum standar minimum pelayanan publik. Mestinya kita itu membuat standar minimum pelayanan publik terminal itu kayak apa sih?
dan itu kemudian diperdakan atau kalau perlu dibikin undang-undang. Ya. Ya jadi sama kayak bikin, yang saya tahu sih ya, bandara itu punya standar, rumah sakit pun punya standar. Iya. Untuk standar minimum layanan sama bahkan standar bentuk gedung. Betul. Kalau saya lihat stasiun pun sekarang kayaknya punya standar sih. Kalau saya lihat hampir semua stasiun tuh secara alur, secara itunya sama ya. Iya. Sekarang kita hanya menyebut ada terminal tipe A, terminal tipe B dan sebagainya. Tapi sebenarnya standar pelayanannya seperti apa? Ya kita buktikan aja di Bungurasih itu bagaimana ada lalu lintas bis keluar masuk yang namanya sepeda motor, ojek itu masuk ke dalam terminal. Masuk terminal, Pak? Masuk ke dalam terminal. Terus gimana itu gitu loh? Nah itu nanti kalau dia ketabrak, siapa yang salah? siapa yang tanggung jawab? Tanggung jawab. Gitu loh. Ya kan? Ini hal-hal yang aneh gitu. Mestinya kalau memang mereka itu dikelola oke. Mereka itu nanti ada tempat di mana kalau mereka di drop pakai Gojek atau mereka pesan Gojek. Kan di airport kan ada juga tempat, oh ini ya, tempat buat taksi online, tempat buat taksimeter. Iya, bahkan motor tempat, Gojek pun juga buat ada. Gojek. Ya bikin tempat buat bis. Iya. Sehingga dengan demikian terminal itu dijaga semua orang dan semua orang cari hidup di situ secara disiplin. Iya, iya. Gitu loh. Nah, itu semua nanti akan mempengaruhi. Ini satu lagi yang belum saya singgung. Masalah kuota pembelian solar. Kuota pembelian solar. Iya. Oh ada ya Pak? Ada. Sekarang itu saya lupa 1 unit 1 hari itu dapat kuota berapa ratus liter. Nah bayangin sekarang dia begitu masuk ke SPBU harus scan dulu barcode-nya. Iya. Nah itu bikin antriannya panjangnya minta ampun. Kalau itu terintegrasi sejak dari terminal itu sudah tercatat bahwa bis itu berangkat, maka dia sudah tinggal tunjukkan saja kupon atau tunjukkan apa ke SPBU, isi. Kan itu kontrolnya nggak perlu harus di SPBU, kontrolnya bisa di terminal. Iya. Ya kan? Ini persoalan-persoalan yang sangat efisien, sangat mudah, tapi dibikin susah. Nah itu bayangin kita ngantri solar. Itu bisa hampir 1 jam loh. Ya itu kalau malam di Ciputat itu bisa berapa kilo? Di semua yang ngantri. Itu di jalan tol tuh kan, kalau kita itu kan mereka sekarang isinya pasti di tol ya, karena lewat Trans Jawa juga antriannya panjang. Begitu dia telat 1 jam, akhirnya apa? Kejar waktu, ngebut speed. Iya. Padahal kalau itu scan-nya itu sudah diambil di terminal, pada saat dia sudah berangkat sudah di-scan, nanti dia tinggal terima saja dan ditunjukkan itu selesai. Jadi dia masuk, datang isi jalan, datang isi jalan, udah kayak kupon makan ya Pak? Ya kayak kupon makan, dan nanti dikasih tahu. Sekarang apalagi sudah pakai sistem, ada GPS yang bagus, ada apa yang bagus, dikasih tahu ketika pom bensin terdekat sekian itu yang di sini sedang penuh, jangan masuk sini, masuk pom bensin berikutnya. Itu sudah bisa zaman digital sekarang. Harusnya bisa sih Pak? Sangat bisa lah. Bisa banget itu. Iya, nggak ada susahnya gitu. Jadi kita bisa ngelihat traffic kan? Iya, bisa lihat traffic. Jadi makanya dia begitu lihat, wah ini harusnya biasanya saya ngisi di KM sekian, di rest area sekian. Tapi dia lihat cek di situ pakai pakai aplikasi apalah, situ kan pasti bisa. Begitu lihat, oh di situ penuh, diarahkan kamu ke KM sekian aja yang kosong. Yang depannya. Udah. Itu. Ya jadi nggak kayak pilih-pilih pom bensin ya. Sekarang kan kayaknya cuma pom bensin khusus doang tuh yang bisnya antriannya banyak tuh. Ya iya, makanya kenapa harus begitu?
Harusnya kan bisa di semua pom bensin ya. Semua pom bensin dan kemudian pakai barcode-nya itu, barcode-nya di scan-nya sejak di terminal. Iya. Jadi pom bensin mau klaimnya juga gampang. Iya kan? Ya istilahnya ya kayak BPJS, kita bisa masuk ke semua rumah sakit mana aja. BPJS bisa, Iya. ya kan? Kenapa itu enggak gitu? Ini kan soal pelayanan publik, dan saya nggak ngerti Kementerian Perhubungan itu terhadap lalu lintas angkutan jalan raya berupa bus itu kayak nggak peduli. Loh itu jujur. Apa terlalu mumet kali ya Pak ya? Tapi iya, Depok itu bisa beresin pesawat, bisa beresin kapal laut. Itu pesawat, kapal bisa laut, kereta api. Seakan-akan yang namanya angkutan jalan berupa bus itu nggak ada. Gitu loh. Akhirnya diserahin ke rimbanya kan, jadinya ya akhirnya hutan belantara orang jadi hutan belantara, jadi persaingan bebas, jadi suka-suka ya kan. Jangan boro-boro tadi ngomongin sertifikasi kepada driver dan sebagainya sebagai profesi, lupa mereka. Ya kan? Nah ini yang saya rasa bahwa pembenahan untuk keselamatan tuh dimulai dari situ. Dimulai dari sarana prasarananya semuanya bagus. Misalnya driver gitu ya, nyampe. Ini juga saya sebenarnya belajar dari Bung Ngurah itu banyak sekali loh. Tapi sekarang itu hilang rasanya. Dulu itu di belakang Bung Ngurah itu ada tempat los, terus ada kayak tempat tidur. Oh iya, tempat buat nginep gitu. Bukan untuk apa, untuk kru. Iya, untuk kru. Jadi kru mobil datang, istirahat. Itu istirahat di situ, mandi di situ, segala macam di situ. Sekarang kayak bayangin kalau bis-bis itu berhenti di terminal, dia harus kadang tidur di bagasi, dibuka di bawah. Padahal nanti malam dia nyetir lagi, melek semalam. Bayangin. Itu kondisi tubuhnya kayak apa, bawa sekian banyak orang. Ya mungkin tuh jadi salah satu faktor tadi kecelakaan itu karena human error itu Pak. Iya, akhirnya begitu. Jadi human error tuh di situ. Jadi panjang nih Pak, menarik. Ya mungkin itu dulu kali ya. Udah hampir 1 jam. Nggak kerasa kita udah 1 jam. Jadi 1 mungkin jam. Kali ini kita cerita itu dulu deh. Nanti kita cerita yang lain-lain lagi. Nah jadi rencananya nih teman-teman penumpang kita mau bikin konten untuk ngebahas transportasi dari sisi safety-nya tuh ada kemungkinan bisa seminggu sekali ya Pak ya? Ya boleh. Jadi kita lagi emang bikin bank data tentang keselamatan jalan raya khususnya bis. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan, karena kalau untuk aviasi itu udah ada. Aviasi itu detail Pak, sampai ke pesawat Cessna yang meleset di landasan aja masuk tuh. Nanti kita bikin untuk yang daratnya itu ya nanti ada bis, ada kereta api. Iya. Bahkan mungkin nanti termasuk ya berkaitan karena kita ID PAX adalah bicaranya soal penumpang. Ya mungkin bisa kayak ojek online, taksi online juga masuk gitu loh. Pokoknya semua yang transportasi umum sebagai sarana transportasi umum untuk itu penumpang saya rasa perlu diperhatikan. Iya. Ya, perlu diperhatikan, sampai angkot pun itu perlu diperhatikan. Iya betul. Gitu loh. Angkot mungkin juga bukan kecelakaan tapi kejahatan, keamanan di dalam angkot itu, wah itu masih mengerikan di beberapa daerah itu. Iya. Seperti itu, hanya saja nggak terungkap gitu kan. Padahal itu kan menjadi salah satu kebanyakannya kan orang kalau mau ke terminal itu kan pakainya angkot. Nah sekarang kalau orang mau naik angkotnya juga takut ya gimana sih? Ya itulah. Mau ke terminal. Jadi makanya kan sebenarnya kita bicara idealnya itu kan tugasnya pemerintah, tugasnya negara itu memberikan keamanan, kenyamanan, ya kebahagiaan bagi warganya gitu kan. Nah oleh karena itu maka fokuslah pada
public public services. Iya. Nah, public services itu ya kalau di kota besar ya tidak mungkin tidak public services itu ngomongin transportasi. Betul. Ya. Ya kalau di kota kecil barangkali transportasi tidak terlalu masalah. Orang cukup naik motornya sendiri, Iya. ya. Cukup banyak lah ya. Iya, kebutuhan mereka juga tidak terlalu tinggi, mobilitas mereka. Iya. Nah, kalau di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar itu transportasi itu ya Harusnya jadi urat nadi. Hah? Oh iya, urat nadi dan sudah jadi kebutuhan pokok. Iya. Dia nggak bisa makan kalau nggak ada transportasi kok. Karena nggak bisa ngantor, nggak bisa jualan, nggak bisa dagang, Nggak bisa bisnis, nggak bisa bisnis. Iya. Nah, itulah yang mestinya ya sarana prasarana transportasi publik, perilaku transportasi publik, serta hal-hal yang bisa mempengaruhi keamanan, kenyamanan itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Oke, saya rasa itu aja. Untuk saat ini bahasan kita di situ. Nanti di minggu depan kita ada bahasan lagi. Mudah-mudahan Ya. kita masih kumpulin datanya karena data nih Pak kan masuk terus nih Pak. Iya. Akan terupdate terus. Nah ini Ya, saya appreciate lah sudah ada yang mau bikin data begini. Jadi pada seperti yang tadi kita pertama itu kesimpulan kita kan akhirnya kita nggak bisa menyalahkan bahwa yang teledor itu hanya operator dari dan si usaha manajemen kecil gitu. Iya. Nggak bisa kita salahkan seperti itu. karena kan tuh sempat Yang besar pun gede. ternyata juga harus dibenahi gitu. Betul. Ya. Karena ada juga yang ternyata perusahaan besar KPS-nya Ya. nggak terdaftar dan bisa nggak lagi jalan. Oke. Ya, jadi untuk saat ini sementara kita selesai. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman penumpang. Amin. Jangan ragu kalau misalnya mau ada komen atau bahkan kalau misalnya kapan-kapan mau ada cerita, monggo kita open terbuka. Boleh ya Pak nanti kapan ada penumpang yang mau cerita di sini? Oh boleh. Seru itu kayaknya. Iya, ya itulah masyarakat, pemerintah, LSM, jurnalis, pengusaha itu semua ya boleh bersuara, boleh Iya. memberikan pendapatnya karena ini kepentingan kita bersama, bukan hanya satu kelompok tertentu. Iya. Transportasi umum itu harusnya udah jadi Ya saya ingat waktu dulu itu salah satu yang perlu disuarakan itu kan soal suara yang kalau dari pengusaha itu soal biaya masuk dari kendaraan, ya, pajak biaya masuk kendaraan, harga spare part dan sebagainya itu suatu saat nanti perlu kita bahas juga. Nah itu mungkin nanti perlu ngajak teman-teman di owner tuh Pak. Iya, kita perlu ajak yang dari perusahaan karena dia yang lebih tahu ya. Iya. Bagaimana misalnya orang selalu disalah-salahkan kenapa kok spare partnya nggak diganti-ganti. Nah itu perlu dilihat seperti apa sebenarnya persoalan Iya. di spare part gitu kan. Ban sampai botak, Iya. oli dan lain-lainnya. Iya. Ya. Oke. Sampai ketemu di konten yang akan datang. Ya, sampai ketemu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Makasih, bye. Masih.